Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Hendra dalam Sobat Influenza. Malam ini saya akan menjawab pertanyaan sekaligus ya polemik dari beberapa pemanfaatan insentif ini ya dari beberapa sumber bahwa perlu nggak sih sebenarnya melaporkan apa namanya eh, insentif PPh final atau PPh 21 jika dalam bulan tersebut misalkan tidak ada pemotongan atau nihil PPh 21 misalkan. Terus untuk PPh final misalkan dalam bulan tersebut misalkan tidak ada penjualan atau tidak ada aktivitas kegiatan usaha, perlu nggak sih melapor gitu. Nah, untuk menjawabnya itu kita kembalikan kepada aturannya nih, kita lihat di aturannya bahwa pertama untuk PPh 21 di PPh 21 kita buka di PMK 44-nya maupun di apa namanya di istilahnya di SE-nya ya, SE 29 bahwa untuk PPh 21 ini pemanfaatan PPh pasal 21 ini itu tidak ada kata-kata jika nihil atau jika tidak ada aktivitas maka tidak perlu melaporkan insentif. Jadi untuk PPh pasal 21 ini teman-teman, baik ternyata misalkan nihil teman-teman ketika sudah mendaftarkan atau memberitahukan bahwa kepada DJP untuk uh, memanfaatkan insentif PPh 21 tapi ternyata di bulan-bulan berikutnya misalkan tidak digunakan atau nihil karena entah karena terjadi sesuatu dengan perusahaan tiba-tiba karyawannya bisa di PHK semua atau bagaimana misalkan gitu. Perlukah tetap melapor karena mengingat di SPT pasal 21 kan kalau nihil bang itu kita udah nggak perlu lapor kecuali Desembernya aja ya teman-teman. Ya betul itu pendapat yang benar tapi untuk PPh 21 insentif ini saya tidak menemukan kata-kata atau yang baik tersurat maupun tersirat yang menunjukkan bahwa tidak perlu lapor untuk PPh pasal 21 sehingga menurut hemat saya terserah ya teman-teman mau ikut yang mana gitu. Saya juga tidak mengasal karena pendapat saya adalah bukan pendapat resmi tapi berdasarkan yang saya baca dari aturannya saya pahami dari aturannya untuk PPh 21 tidak ada kata-kata tidak lapor realisasi gitu kalau tidak dimanfaatkan. Jadi walaupun SPT-nya nihil tetap harus melaporkan realisasi teman-teman. Dampaknya apa kalau nggak melaporkan? Ya dampaknya istilahnya kita nggak tahu ya gitu kedepannya apa gitu. Yang jelas kalau dibilang harus lapor. Nah, kemudian untuk yang 21 insentif final DTP atau UMKM, insentif final UMKM DTP ditanggung pemerintah, wajib apa nggak lapor gitu realisasi. Nah, kalau untuk insentif realisasi, kita lihat nih, teman-teman harus tahu dulu bahwa untuk PPh final UMKM atau yang 0,5% itu peraturan pelaksananya ada di mana sih? Ada di PMK 99 ya, tahun 2018 tuh. Jadi aturan main terkait dengan PP 23 atau PPh UMKM 100% tuh ada di peraturan tersebut gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu basicnya ya bahwa normalnya sebelum ada insentif tersebut, kalau PP23 tuh tata cara penyetorannya ada di PMK 99 tahun 2018. Yang intinya apa? Bahwa PP23 ini pertama disetor dengan dua cara, yaitu disetor sendiri atau dipotong oleh pemungut nih. Ada di pasal 4 ayat 1 huruf A dan B nih. Nah, penyetoran dimaksud dilakukan untuk setiap kegiatan usaha kalau punya usaha beberapa cabang ya. Paling lambat tanggal 15. Jadi paling lambat tanggal 15 tuh untuk pembayaran UMKM ini yang normalnya nih ya, sebelum ada Covid ya. Sebelum ada insentif Covid ya. Nah, wajib pajak melakukan penyetoran sebagian masukan, wajib menyampaikan SPT. Nah, wajib jangan salah loh bahwa PP23 pun wajib menyampaikan SPT masa gitu loh. Sorry, SPT masa seperti tanggal 20 setelah berakhirnya bulan tersebut gitu. Misalkan ini bulan apa ya? Bulan Juni berarti Agustus wajib menyampaikan SPT masa. Namun, kita baca poin selanjutnya nih. Namun wajib pajak yang telah melakukan penyetoran PPh sebagaimana ayat 3 tadi ini dianggap telah memenuhi
dianggap telah menyampaikan SPT masa sesuai dengan tanggal validasi NTPN negara yang dicantumkan pada SSP atau billing atau sarana misalnya lainnya yang dipersamakan dengan SSP bisa billing. Jadi tanggal transaksinya tersebut, misalkan teman-teman store tanggal 15, itu berarti tanggal 15 tersebut ya udah dianggap melaporkan SPT PPh final UMKM gitu. Jadi artinya dengan kata lain, kalau udah bayar gampangnya nggak perlu lah gitu. Tapi sepanjang bayar loh ya gitu. Sepanjang bayar. Nah, sepanjang bayar berarti maksudnya gini, sepanjang memang ada transaksi, ada penjualan dan bayar, maka itu nggak perlu lapor menggunakan menggunakan SPT massa, tapi cukup apa namanya bahwa bukti pembayaran kita tadi, yang tanggal validasinya itu dipersamakan dengan statusnya dengan dianggap sudah melaporkan. Jadi nggak perlu melapor ya, walaupun basically harus melapor sebetulnya gitu, tapi dengan bayar cukup tidak perlu melapor. Nah, dalam hal wajib pajak misalkan gini, misalkan satu bulan kita nggak ada penjualan nih gitu, perlu nggak sih gitu kita melaporkan SPT masanya apa? Kalau nihil harus melaporkan gini. Tidak, kalau memang tidak ada penjualan, tidak ada peredaran usaha dalam bulan tidak wajib menyampaikan SPT massa. Nah, ini harus dipahami dulu di PP 23. Nah, langsung saja kita langsung bahas ke yang terkait insentif nih. Perlu nggak melaporkan realisasi? Nah, kita lihat di sini di apa namanya di SE 29 tahun 2018 bahwa untuk mendapatkan insentif PPh final, buatkan insentif PP 23 atau PPh final DTP, yaitu tata caranya adalah sebagai berikut, bahwa insentif diberikan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu terhadap final atas penghasilan sebagaimana yang termasuk dengan kriteria. Jadi satu bulan tersebut dia harus ada penghasilan ya. Namun kriterianya pertama dia harus menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20. Syaratnya yang kedua, wajib pajak mengajukan surat keterangan sesuai dengan PMK 44 melalui. Jadi kalau surat keterangan yang lama ya nggak bisa, harus mengajukan yang baru sesuai dengan PMK 44. Kalau yang PMK lama kan tentang PMK 99. Jadi syaratnya nih, menyampaikan laporan realisasi paling lama tanggal 20 setiap akhir bulan berikutnya. Dan yang kedua, sudah memiliki suket sesuai dengan PMK 44 atau suket yang baru. Nah, surat keterangan harus sudah dimiliki paling lambat sebelum penyampaian laporan sebagai dimaksud maksud ayat 1 yang ini ya. Jadi nah, kemudian MB-nya langsung kewajiban sebagaimana PPh dianggap telah terpenuhi nih jika wajib pajak telah memenuhi ketentuan huruf A di atas. Jadi huruf A ini 1, 2, 3 ini sudah terpenuhi. Jadi logikanya kalau misalkan salah satu nggak terpenuhi berarti kewajiban PPh-nya dianggap nggak ada. Nah, kita ketahui bahwa tadi di PMK 99 bahwa kalau misalkan ada omset di PMK 99 cukup dengan bayar dianggap sebagai lapor. Nah, ketika konteksnya dengan insentif harus ada penyampaian prestasi dianggap apa namanya sudah menyampaikan laporan SPT massa gitu kan. Nah, berarti udah fix. Nah, cuma dalam hal tidak memiliki peredaran usaha, nah ini kan dalam hal memiliki nih eh, diberikan kepada wajib pajak memiliki peredaran tertentu atas penghasilan yang minimal. Nah, jika dalam hal wajib pajak dalam bulan tertentu tidak memiliki usaha lah gampangnya gitu ya. Wajib pajak tidak menyampaikan laporan SPT. Nah, tadi kan laporan SPT ini dianggap memenuhi jika 1, 2, 3. Nah, kalau tidak memenuhi, tidak wajib menyampaikan berarti poin 1, 2, 3 juga ini nggak wajib. Khususnya poin 1 ya, menyampaikan laporan realisasi. Nah, begitu logikanya. Jadi, menurut saya kesimpulannya adalah bahwa untuk penyampaian insentif khusus PPh final DTP ini ketika tidak ada penghasilan maka tidak wajib laporan realisasi. Itu menurut saya gitu. Terserah teman-teman, silakan kalau punya opini sendiri atau punya argumentasi sendiri atau mau ditanyakan silakan di kolom komentar. Mungkin kesimpulannya itu dari saya, kalau untuk 21 tetap melampirkan laporan realisasi meskipun nihil karena tidak ada ketentuan atau statement seperti ini, seperti SPT PPh final. Sedangkan kalau PP final secara tegas boleh ya kalau memang tidak ada. Tapi kalau untuk PP 21 meskipun sekarang udah nggak ada kewajiban lapor SPT masa, kalau untuk yang nihil tetap untuk laporannya tetap perlu menurut saya. Kalau yang final DTP atau PMK 4 UMKM tidak perlu kalau tidak ada realisasi.
karena juga tidak ada izin dimanfaatkan dan tidak ada juga kewajiban SPT-nya sesuai dengan ini ya gitu. Oke, itu aja mungkin mudah-mudahan informasinya jelas dan menambah wawasan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan dan tidak ketinggalan info-info perpajakan terkini. Selamat malam.